Halo sahabat GKI Klasik Solo dimanapun Anda berada. Sebelum hari ini kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kembali kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh kembali bangun dan kami boleh kembali menghirup nafas ya Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap kami masing-masing, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Sehingga firman-Mu selalu menjadi pedoman dan menjadi terang bagi langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GKI Klasik Solo, teks firman Tuhan hari ini diambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Judul perikopnya adalah Kristus Pengantara Kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-Nya. Siapa yang berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun, siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebagai Klasik Solo, seekor burung, supaya ia bisa terbang, ia harus memiliki sepasang sayap. Namun, apa yang terjadi jika salah satu sayapnya tidak berfungsi? Ya, barangkali burung itu masih bisa terbang, tapi tentu saja tidak bisa sebaik ketika ia menggunakan kedua sayapnya. Bisa jadi ia hanya berputar-putar pada tempat yang sama, dan mungkin dia akan jatuh kemudian, atau bahkan mungkin ia tidak bisa terbang sama sekali. Sepasang sayap yang dimiliki oleh seekor burung adalah gambaran dari iman yang kita miliki. Dalam teks yang kita baca hari ini, penulis surat Yohanes mengingatkan kepada kita bahwa statement perkataan mengenal Allah harus diikuti dengan menuruti perintah-Nya, menuruti firman-Nya. Seringkali kita tergoda untuk memisahkan kehidupan rohani dan kehidupan jasmani, kehidupan surgawi dan kehidupan duniawi. Sebagaimana kelompok Gnostik yang dihadapi oleh jemaat Yohanes pada masa itu, kelompok ini terlalu menekankan hal-hal surgawi, hal-hal yang roh, hal-hal yang ilahi, dan menganggap bahwa dunia dan daging tubuh kita ini adalah sesuatu hal yang kotor, hal yang harus ditinggalkan, hal yang harus dianggap sebagai hal yang menjijikkan. Pemahaman seperti inilah yang hendak ditentang oleh penulis surat Yohanes dengan mengatakan bahwa jika kamu mengenal Allah, jika kamu beribadah kepada Allah, tetapi kamu tidak melakukan firman Allah, kamu tidak
menjalankan apa yang menjadi perkataan Allah, kamu sama seperti seorang pendusta. Karena tidak mungkin seseorang mengatakan mengenal Allah tetapi ia tidak melakukan firman-Nya. Karena itulah penulis surat Yohanes ini ingin mengajak pembacanya untuk hidup sebagaimana Kristus hidup. Lantas bagaimana kehidupan Yesus? Yesus datang sebagai pendamai, sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Ia menebus dosa manusia supaya manusia bisa kembali kepada Allah. Itu tertulis di dalam ayat yang kedua. Dan Yesus juga mengajarkan ketaatan kepada firman sebagai bukti bahwa kita mengenal Allah. Itu ada di dalam ayat 3 sampai yang kelima. Tetapi jika kita membaca seluruh tulisan-tulisan Yohanes, kita mengetahui bahwa Yesus tidak hanya mengajarkan tentang ketaatan kepada Allah, tentang hubungan pribadi kepada Allah, tetapi juga tentang bagaimana hidup di dunia. Kita bisa melihat bahwa Yesus yang hidup di tengah dunia ini, ia makan bersama dengan orang-orang berdosa, ia menyembuhkan banyak orang, ia menyentuh orang sakit, ia mencelikkan mata orang buta. Yesus pun juga ikut merasakan penderitaan sama seperti apa yang dirasakan oleh manusia. Yesus menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah harus diwujudkan dalam kehidupan nyata, kehidupan setiap hari, bukan hanya dalam kehidupan doa dan ibadah. Inilah sebabnya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, ayat yang terakhir kita baca tadi, tertulis bahwa siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus tidak hanya datang ke dunia ini hanya untuk mengajarkan bagaimana taat kepada Allah, tetapi Yesus juga menunjukkan sikap-sikap, menunjukkan nilai-nilai tentang bagaimana ketaatan kepada Allah itu diwujudkan dalam kehidupan setiap hari. Sebagai pengantara, sebagai pendamai, Yesus tidak hanya menarik kita lebih dekat kepada Bapa, kepada Allah, tetapi ia juga mengutus kita untuk bagaimana kita hidup di dunia ini. Seperti apa yang Yesus lakukan, Yesus selain dia mengasihi Allah, dia dekat kepada Allah, tetapi Yesus juga memberitakan kebenaran kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang tertindas. Ia memberikan harapan, yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan harapan. Sama seperti burung yang membutuhkan 2 sayap untuk terbang, demikianlah kita juga tidak bisa hidup dalam pengalaman rohani saja, dalam hubungan pribadi saja kepada Allah, tanpa tindakan nyata dalam kehidupan kita setiap hari terhadap sesama kita. Jadi, sebagaimana tema renungan hari ini saya tuliskan adalah Living the Way of Jesus. Bagaimana hidup dalam keseimbangan antara rohani dan yang jasmani, hidup dalam keseimbangan antara yang surgawi dan duniawi, sama seperti Yesus Kristus, Sang Pengantara kita, yang menghubungkan kita dengan Allah, dan sekaligus ia menjadi teladan dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Sahabat GKI Klasi Solo, di masa Prapaskah ini kita diingatkan untuk bertanya, untuk menilik kembali ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup dengan seimbang? Apakah kita hanya mengejar perkara surgawi, memperbanyak ibadah, memperbanyak puasa, tapi melupakan tugas kita di dunia? Kita lupa pada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita lupa bagaimana kita harus mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Ataukah kita saat ini
hanya sibuk melakukan kegiatan kita setiap hari, tetapi kita lupa bahwa kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Marilah kita belajar dari Kristus, Sang Pengantara kita. Dialah yang menunjukkan bahwa hidup di dalam Allah berarti berjalan dalam keseimbangan. Keseimbangan macam apa? Keseimbangan yaitu dengan menaati firman-Nya, mengasihi sesama juga, serta menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Kiranya kita tidak menjadi seperti burung yang kehilangan satu sayap, tetapi mampu terbang dengan kedua sayap iman yang kita miliki, iman yang utuh, yaitu mengenal Allah yang hidup dan hidup di dalam ketaatan kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, ya Tuhan. Kami belajar bagaimana kami harus hidup di dunia ini, ya Tuhan. Kami sadar bahwa seringkali karena keterbatasan kami sibuk untuk memperkaya rohani kami. Kami sibuk untuk memperbanyak jam doa kami. Kami sibuk untuk memperpanjang puasa kami. Kami sibuk untuk memperbanyak jam-jam kebaktian dan ibadah yang kami miliki. Tapi kami lupa, ya Tuhan, bahwa kami pun juga harus menghidupi nilai-nilai yang telah Kau ajarkan dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami, ketika kami bekerja, ketika kami bersekolah, ketika kami berkuliah, ketika kami sedang melakukan hal-hal yang ada di dalam masyarakat, dan bagaimana kami berrelasi dengan orang lain. Seringkali kami lupa bahwa itu menjadi satu kesatuan, bagian dari hidup kami, bagian dari iman kami, iman yang mengenal Allah, yaitu berarti kami juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami terus, supaya kami bisa hidup dan menghidupi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.